Polisi menerapkan pembatasan mobilitas warga dengan menerapkan ganjil genap di kawasan wisata Ancol. Sementara bagi pengunjung, wajib menunjukkan sertifikat vaksin melalui aplikasi Peduli Lindungi. Penerapan ganjil genap di kawasan Ancol akan berada di 2 titik gerbang masuk, yakni pada sisi barat dan timur. Ganjil genap akan berlaku pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai hari ini. Sementara memasuki Ancol, pengunjung harus memindai QR Code di gerbang utama. Aturan ini berlaku sejak 14 September lalu. Pembukaan unit rekreasi ini masih dalam tahap uji coba. Sementara sejak 4 hari terakhir terjadi kenaikan pengunjung. Arena dunia fantasi juga mulai beroperasi khusus untuk pengunjung berusia di atas 12 tahun dan di bawah 70 tahun. Kapasitas pengunjung di seluruh wahana permainan dibatasi 50% dan kapasitas keseluruhan kawasan dunia fantasi 25%. Pemirsa, kawasan Kota Tua Taman Sari, Jakarta Barat menjadi salah satu lokasi Crowd Free Night di masa PPKM level 3 ini. Setelah dilakukan uji coba Kamis malam tadi, Crowd Free Night akan diberlakukan setiap akhir pekan. Personil gabungan dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP melakukan apel siaga di kawasan Kota Tua. Razia Crowd Free Night dimulai pada pukul 22 hingga pukul 4 pagi setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kamis malam tadi, petugas gabungan mensosialisasikan kepada para pedagang dan pengunjung. Pedagang diminta untuk menutup lapaknya sebelum pukul 22 dan pengunjung diminta untuk membubarkan diri. Pada uji coba razia semalam masih ada 3 pengunjung yang tidak menggunakan masker. Pengalihan arus lalu lintas juga diberlakukan. Kendaraan yang datang dari Bandengan dibelokkan ke Jalan Cengkeh demi menghindari penumpukan di Jalan Kunir. PT Transjakarta hari ini mulai menguji coba bus listrik rute Balai Kota Blok M. Uji coba dilakukan selama 3 bulan ke depan dengan 1 unit armada bus Transjakarta. Apakah bus listrik tersebut nyaman untuk penumpang? Berikut informasinya. Pemirsa, untuk terkait mekanisme masuknya, kalau kita ingin menggunakan bus listrik ini, dimana pertama untuk penerapan protokol kesehatan juga tetap dilakukan, yakni ada pengecekan suhu tubuh, pemirsa. Selamat siang. Ya. Cek dulu suhunya bentar ya. Ya. 3,3. Baik, aman ya. Aman ya. Setelah kita melakukan pengecekan suhu tubuh, maka kita tetap harus diperuntukkan untuk men-tap in dari yang ada di depan dari bus ini. Sampai menunggu warna hijau, baru kita diperkenankan untuk bisa masuk ke dalam bus listrik ini. Secara garis besar atau secara visual yang saya lihat di saat ini, bahwa untuk bus listrik ini tidaklah jauh berbeda pada bus-bus konvensional pada umumnya. Namun tadi kami sempat bertanya kepada pihak Transjakarta yang mengatakan bahwa ini untuk tingkat kebisingan ini sangat rendah atau sangat minim bila dibandingkan dari bus sebelumnya. Yang mana memang tadi kami sempat juga mencoba menjajaki bus ini, kami melihat bahwa untuk tingkat kebisingan memang cukup rendah, tidak adanya suara kendaraan yang masuk cukup tinggi, tidak kami terasa begitu banyak. Nah, memang tadi kami juga melihat antusiasme dari warga atau masyarakat yang mencoba dari bus listrik ini juga cukup tinggi. Tadi pihaknya mengatakan bahwa sangatlah mendukung pemerintah dalam proses pengadaan bus listrik ini. Dan kami melihat juga di sini untuk penerapan protokol kesehatan juga tetap diberlakukan. Adanya pembatasan jumlah warga yang nantinya akan menggunakan bus listrik ini. Dan memang tadi kami juga sempat bertanya untuk kapasitas warga yang boleh menggunakan bus ini nantinya ada 25% saja dari kapasitas normal yang ada. Dan memang setelah nantinya kami atau warga yang turun dari bus ini harus juga kembali melakukan tap out ke layar atau monitor yang ada di sini. Sampai berwarna hijau barulah warga atau penumpang diperkenankan untuk turun kembali. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Yudi Rizal, Gilang Rama, dan iNews melaporkan.